Hai Simpanisan, kembali lagi dengan saya Faida Jan Quinta sebagai influencer of Simpan di acara Deep Convo. Tepuk tangannya dulu dong. Sekarang aku lagi nggak sendirian, aku lagi sama Bu Devi dan juga ada Kakak Sharla. Hai. Jadi pagi ini atau siang ini atau malam ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Mau ngobrol. Mau ngobrol? Iya. Gimana kabarnya dulu deh? Kayaknya kok suaranya masih rendah-rendah gitu. Coba kita bangkitkan dulu semangatnya. Apa kabar Kakak Sharla? Baik, Mbak Quinta. Hari ini tadi pagi sarapan apa? Aku sih kepo aja sih. Roti. Oh, roti. Iya. Cukup roti. Cukup. Nggak ada kopi. Ada sih. Ada juga. Udah habis belum kopinya? Belum. Coba kita bandingkan dulu dengan Bu Devi. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik, Mbak Quinta. Baik. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa Bu? Buah. Buah. Waduh, Sangat beda sehat. sekali ya. Beda. Oh, nggak nanya balik ke Iya. Saya sarapan apa? Mbak Quinta. Kita sarapan apa? Sarapan apa? Sarapan semangat dong. Oh, bagus. Padahal belum sarapan. Jadi, Bu Devi, Ya. Kak Sharla, Iya. terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini di Deep Convo Masa Tua. Perkiraan Gen Z. masa tua coba nanti saya salah sebut deh, Gen Z atau Gen Z? Gen Z. Gen Z ya Bu, gimana Iya, Bu? Gen Z. ya? Gen Z, Kenapa iya. kok bisa ada Gen Z sama Gen Z ya? Sebenarnya kan Z mungkin karena dari alfabet kita ya, Iya. X, Y, jadi Z, masih X, Y, Z. ya kan Iya. benar. Jadi sebenarnya Z pun juga nggak salah. Enggak, Cuma tapi kita mau sosok English aja Iya. kan, jadi kayak Gen Z. lebih Gen Z. Lebih Gen Z. Iya. Kalau Gen Z itu mungkin lebih Udah nggak bisa. kelihatan baby boomers Iya. banget ya, gitu. Nah Gen jadi Z. kan aku ini sebagai generasi kejepit, Kejepit. milenial ya Ibu ya. Nah kalau Ibu ini termasuk di generasi apa nih Bu? X. 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 Ini dong generasi X. sebelumnya apa sadis thinker bukan? Bukan, Oh, beda. Setelah Oh, bukan. boomer. Iya, setelah boomers. Jadi X itu berarti apa Ibu? Bukan baby boomers siapa? Bukan. X Di aja antara, kali iya, di antara. ya. Mm-mm. Berarti kalau aku kan milenial, berarti aku Gen Y. Iya, Gen Ya Y. kan? Hmm. Berarti kakak Sharla kita yang sangat imut ini adalah Gen Z. Z. Gen Z. Jadi pada pagi ini kita antar generasi nih Simpanizan. Jadi kita akan saling bertukar pikiran, kita akan saling menyuarakan masing-masing apa yang ada di generasi kita masing-masing ya. Kayak kita pro aja nih ya, padahal saya juga baru masih muda sih Ibu. Saya kayaknya masih baru lulus kuliah sih sebenarnya ya. Lulus kuliah hidup maksudnya. Tapi aku tuh yang sebenarnya pengen aku kulas dan yang sangat menarik itu adalah masa depan Ibu. Karena menurut Ibu dan Kakak Sharla itu masa depan itu misteri nggak sih? Dor, Bisa dibilang. bisa dibilang ya. Iya. Jadi kenapa masa depan itu misteri, Bu Devi? Karena kan jangkanya panjang sekali ya. Mm-mm. Dan kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi dalam jangka yang panjang itu. Karena itu disebut ya masih misteri. Masih misteri. Jadi Iya. kita nggak ada yang tahu ya Bu ya apa yang terjadi ya. Betul. Kalau tadi Mas Sharla bilangnya karena belum pasti. Iya. Jadi apapun yang sesuatu yang tidak pasti itu adalah sebuah misteri Iya, setuju. gitu. Tapi kita semua tuh menyukai misteri nggak sih? Bu Devi menyukai misteri nggak? Enggak. Enggak. Kenapa tuh Bu? Ya karena sebetulnya kan kita bisa menyiapkan masa depan itu kan gitu. Betul. Sehingga kita apapun itu jadi ya kalau kita sudah menyiapkan pasti kita paling tidak ya sudah lebih siap lah menghadapi segala Apa yang terjadi? keadaan gitu ya. Sip tuh. Siap-siap berarti. Siap. Kalau menurut Kak Sharla gimana? Aduh enaknya kakak apa mbak sih ini? Panggil nama aja. Cuti aja deh. Panggil nama.
Pengen lama aja Kak. Kalau menurut saya balik lagi ke personalnya. Jawaban Asik. Gen Z banget ya. Oke. Jadi kayak tergantung antar generasi. tergantung orangnya sih sebenarnya. Ada yang emang udah mikirin masa depannya, jadi menurut dia itu nggak misteri lagi karena udah keukur, kehitung gitu. Tapi ada juga yang masih ya santai-santai dulu lah, jalanin dulu lah hidupnya kayak biasa gitu. Jadi masih main-main dulu. Oke, jadi sangat versus sekali ya, main-main dengan persiapan. Kalau aku, ya sudahlah apa adanya aja. Nggak dong, Bu, tengah-tengah dong, Bu. Kalau aku sih masa depan pastilah misteri. Tapi aku ingin sangat sekali seimbang gitu loh, Sharla dan Bu Devi. Jadi kita tetap siap-siap ya Bu ya untuk masa depan. Tetap, oh kira-kira apa yang bisa kita siapkan, pasti kita siapin inginnya. Tapi jangan lupa untuk menikmati masa sekarang juga. Betul, gitu. betul. Iya, Ya nggak sih? setuju banget. Berarti aku nih akan selalu di tengah-tengah nih sepertinya nih. Iya, setuju. Tengah-tengah X, Y. Benar Gen juga Z sih bisa, ya. ya. X, Y, Z. Benar. Nah, aku kan tadi udah membukannya Kak Sharla Iya. dan juga Bu Devi tentang masa depan. Nah, aku tuh sebenarnya emang pengen banget bahas apa sih kira-kira nih perkiraan masa pensiun, masa depannya Gen Z. Kenapa sih harus kembali lagi Gen Z kan? Kenapa sih kok Gen Z? Karena kalian adalah generasi seterusnya dan kalian itu sudah memasuki usia produktif ya Ibu ya, sudah memasuki usia yang bekerja aktif. Dan memang aku juga istilahnya punya anak baru nih ya, pasti seumuran Sharla semua gitu. Dan aku pengen tahu nih apa sih isi pikiran Ciel atau perwakilan dari Gen Z tentang gimana sih perkiraan masa pensiun atau masa tuanya Gen Z. Tepuk tangan dulu dong. Dan sebelum kita kan masih kupas satu-satu ya Bu Devi ya. Nah pasti Bu Devi ini sudah sangat tidak asing lagi dengan arti pensiun, dengan masa pensiun, dengan ya perhitungan ya Ibu ya, dengan perhitungan, dengan jangka dan lain-lain, pasti sudah sangat tidak asing. Nah tapi yang paling penting, Ibu ini seberapa besar Ibu mengetahui tentang literasi mengenai masa pensiun yang sudah terjadi di generasi-generasi ini? Menurut Ibu sudah sampai mana sih Bu literasinya? Kalau menurut saya dibandingkan generasi saya dulu, sebenarnya untuk literasi keuangan secara umum itu sebenarnya udah meningkat di Gen Z ya. Jadi literasi bahwa mereka harus menyisihkan dana, bahwa mereka harus berinvestasi. Tapi memang khusus untuk literasi pensiun itu memang masih belum ya untuk generasi yang Gen Z ini gitu. Jadi belum sampai ke sana secara khususnya ya. Tapi sebenarnya secara literasi keuangan itu sebenarnya udah lebih baik dibandingkan generasi yang sebelumnya. Tapi mungkin bisa dipahami juga karena kalau kita bicara tentang pensiun itu kan jangkanya panjang sekali ya. Iya betul. Nah sementara tadi untuk menyiapkan itu kan udah dari sekarang, dan gaya hidup Gen Z itu kan yang tadi ya menikmati hidup, gitu ya, YOLO, FOMO gitu ya. Nah itu tadi, jadi sebenarnya kita bicara jangka panjang, tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana Gen Z ini melihat tadi hidup ini ya, untuk menikmati hidup. Nah, Ibu aku jadi penasaran, Ibu kan tadi Ibu bilang sudah ada peningkatan yang mengenai literasi keuangan. Nah menurut Ibu perbedaannya itu apa yang Ibu sekiranya lihat signifikan dulu dan sekarang mengenai literasi keuangan? Oh, kalau saya lihat tentang ini ya, salah satunya adalah tentang investasi. Kalau kita lihat kan banyak generasi yang Gen Z ini sudah melakukan investasi ya, menyisihkan dana untuk investasi. Tapi itu juga selain literasi keuangan mungkin juga dipicu kemudahan tadi ya, akses digital untuk investasi itu. Jadi bedanya itu mungkin kembali lagi ke digital ya Bu ya. Jadi sekarang itu udah lebih mudah mau mendaftar, mau mengiur. Mungkin kalau dulu itu masih harus ke bank Bu, apa KTM ya. Terus fleksibel kan, terus nilainya juga nilai yang apa? Masih fleksibel juga. Tapi dulu itu Ibu masih kalau
harus, saya misalkan sekarang nih saham, kita tuh dulu harus ke bank ya Bu ya, kalau nggak iya. ke BEI kan. Iya, iya. Jadi waktu komodor kan gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oh berarti kita harus bersyukur nih sekarang. Tinggal Betul, klik. Kayak aplikasi. Betul. Nah tapi sekali lagi Bu pertanyaannya, lebih menarik sekarang apa dulu Bu untuk literasi keuangannya? Lebih menarik sekarang sih. Lebih menarik Iya. sekarang ya Bu ya. Atau kita tanya ke Gen Z juga ya. Kan ada dua Iya, sisi nih Bu. Oh, iya, jadi iya. Ibu kalau Ibu lebih menarik nih Iya, ya, iya iya. sih. Karena istilahnya kalau dulu kan kita, bukan kita sih, cuma maksudnya saya mengerti dulu orang tua saya harus buka koran untuk tahu berita ya iya. kan. Tapi kan kalau sekarang udah ada notifikasi sendiri, ting. Betul. Iya.